抓住他！别让他逃了！这么合我意。带来了一份大礼。地球土著是别把我当成奴隶主。老大。必须拿出真本事来！众诺兰卫侵略。 Nyom Arif 18, Zulkarnain Harmain 4903, Jejak Petualang, Risman 0240, Adeskor Sraf, Kiki Infinix 2023, Aden TM 8136, Rivai 1107, serta semua penggemar alur cerita Donghua yang selalu stay tapi tidak berkomentar. Dimanapun kalian berada, Bang Panjul doakan, agar kita semua selalu diberikan kesehatan, dan dicukupkan rezeki serta dimudahkan segala urusannya. Yang mana pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan kembali membawakan spoiler, atau bocoran Donghua Swallowed Star, part 226, yang kurang akan adegan wus-wus set. Dan biar nggak kelamaan openingnya, segera siapkan headset kopi dan cemilan, serta carilah posisi rebahan yang paling nyaman, dan yuk, mari sama-sama kita sebutkan kata kuncinya. 3, 2, 1, gaskan. 犯我地球者，诛！ Pada part sebelumnya, Luo Feng yang telah masuk ke dalam wilayah rahasia absolut yang merupakan salah satu wilayah semesta primitif yang berada di bawah kekuasaan perusahaan virtual, ia pun dipertemukan dengan Lady Fox, yang merupakan manajer di wilayah tersebut, serta seorang penguasa sektor yang bernama Aoduo Li Kewen Seng Laisu, yang merupakan pimpinan dari tim bodyguard yang akan menjaga keselamatan Luo Feng. Saat itu, melihat ekspresi Luo Feng yang seperti kesulitan untuk menyebut namanya, si tuan sektor yang memiliki nama cukup panjang itu pun berkata, "Yang mulia, Anda tidak perlu menyebutkan nama lengkapku, dan bisa memanggilku dengan sebutan Aoduo saja," ucap si tuan sektor Aoduo, dengan ekspresi yang tampak tidak biasa. Dan hal itu dikarenakan, peraturan yang digunakan oleh perusahaan virtual, yang pada dasarnya membedakan seseorang berdasarkan peringkatnya dalam wilayah rahasia. Yang dimana peraturan ini memang sangat tidaklah adil, karena bagaimana bisa, Aoduo yang merupakan seorang penguasa sektor yang telah memahami hukum asal-muasal, harus tunduk pada Luo Feng yang hanyalah seorang pejuang tingkat bintang. Di sela ekspresi Aoduo yang terlihat suram, terdengar Lady Fox berkata, "Yang mulia Luo Feng, sepertinya aku harus segera pergi, dan jika ada sesuatu yang Anda perlukan, Anda bisa mengatakannya langsung pada Tuan Aoduo," ucap Lady Fox lalu bergegas pergi. Sesaat setelah kepergian Lady Fox, Tuan Aoduo pun mengajak Luo Feng memasuki halaman villa yang dipenuhi tanaman hijau, sembari menunjuk ke arah sebuah bangunan besar yang berdiri di atas lahan yang sangat luas, dan dikelilingi formasi pelindung seluas 50 kali 30 km, dengan tinggi formasi mencapai 300 meter. Hal itu dikarenakan, wilayah tersebut adalah wilayah latihan, yang dimana saat melakukan latihan, sudah pasti para jenius yang menempati wilayah itu akan melepaskan kekuatan penuhnya, dan alasan digunakannya formasi pelindung tersebut, agar dampak dari efek ledakan kekuatan saat latihan tidak sampai menghancurkan wilayah sekitar. Saat itu, setelah memperlihatkan wilayah latihan yang cukup luas, Tuan Aoduo pun kembali mengajak Luo Feng ke bagian kolam permandian, yang disebut dengan sebutan kolam kehidupan, sembari menjelaskan tentang kolam tersebut. Yang dimana air di dalam kolam itu sendiri, telah diberikan jampi-jampi yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari panu kadas kurap, dan berbagai penyakit kulit lainnya, ataupun capek-capek, keseleo, salah urat, rematik, asam urat, ataupun lelah dan letih, seletih menunggu janji yang tak pasti akan langsung sembuh jika berendam di dalam kolam tersebut. Saat itu, setelah menjelaskan tentang kolam permandian yang bisa menjadi musuh utama para tukang pijat refleksi, Aoduo pun kembali mengajak Luo Feng memasuki bangunan villa 3 lantai yang akan menjadi tempat tinggalnya, dan kembali menjelaskan fungsi dari masing-masing lantai. Yang dimana lantai pertama di villa tersebut, bisa digunakan untuk menyambut para tamu, ataupun untuk tempat mengadakan acara,
seperti arisan, syukuran ataupun yasinan, yang jika diartikan dalam pemahaman kita, itu lebih dikenal dengan sebutan ruang tamu guys. Sedangkan untuk lantai kedua villa, bisa digunakan untuk bersenang-senang, seperti halnya tempat karaokean guys, tapi ingat, cukup karaokean saja. Sedangkan untuk lantai ketiga, merupakan kamar tidur, dan terdapat sebuah layar besar yang mengambang. Di sela itu Auduo berkata, "Yang mulia, villa ini adalah tempat tinggal Anda, dan apapun dekorasi yang Anda inginkan, Anda bisa mengubahnya sesuai keinginan Anda," ucap Auduo lalu kembali berkata, "Yang mulia, karena semua bangunan villa telah aku tunjukkan pada Anda, maka aku akan meninggalkan Anda untuk beristirahat," ucap Auduo, lalu bergegas keluar dari kamar Luo Feng. Sementara Luo Feng mendengar ucapan Auduo, yang mengatakan bahwa semua dekorasi dan struktur bangunan villa bisa diubah sesuai keinginannya, Luo Feng pun segera memerintahkan Babata untuk mengubah dekorasi setiap ruangan, serta benda-benda yang ada di ruangan tersebut, sesuai dengan apa yang digunakannya di bumi, mulai dari tempat tidur hingga perangkat seperti komputer dan laptop, serta siaran berita alam semesta ataupun acara hiburan lainnya, semua diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Saat itu, setelah Babata selesai mengubah semua dekorasi di dalam villa, Luo Feng pun berkata, "Nah, seperti inilah yang aku inginkan," ucap Luo Feng, lalu duduk di sebuah kursi empuk sembari membuka laptop yang ada di depannya. Yang dimana di monitor laptop terlihat, 8 kategori yang diantaranya adalah teknik rahasia, senjata rahasia, harta karun unik, senjata teknologi, dan beberapa kategori lainnya. Yang dimana dalam tiap-tiap kategori ini, berisikan puluhan juta item, yang bisa dibeli menggunakan poin. Di sela itu, Babata yang juga melihat setiap kategori yang terlihat jelas di dalam monitor laptop, ia pun memerintahkan Luo Feng untuk membuka kategori harta karun. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun membuka kategori tersebut, dan terlihatlah beberapa jenis harta langka yang diantaranya ada jus darah ungu yang berjumlah 10.000 porsi, yang tiap porsinya dibanderol dengan harga 120 poin, serta 7 porsi buah warna, yang untuk satu porsinya dibanderol dengan harga 100 poin, dan juga beberapa kristal Li, yang dibanderol dengan harga 200 poin. Yang dimana untuk membeli item-item ini, para anggota dari tiap-tiap wilayah rahasia, akan mendapatkan potongan harga yang berbeda-beda, tergantung peringkat yang dimiliki oleh setiap anggota. Yang dimana jika anggota yang ingin membeli item ini adalah anggota dari wilayah rahasia utama, maka ia akan mendapatkan 30% potongan harga. Dan jika pembelinya adalah anggota dari wilayah rahasia absolut seperti halnya Luo Feng, maka dia akan mendapatkan 20% potongan harga. Sedangkan jika itu adalah anggota dari wilayah rahasia surga dan tanah, para anggota akan mendapatkan 10% potongan harga. Namun, jika itu adalah anggota dari wilayah rahasia fase terakhir, para anggota di wilayah tersebut tidak akan mendapatkan potongan harga, alias harus membayar dengan harga penuh. Di sela itu, melihat beberapa harta langka yang sangat sulit untuk ditemukan di dunia luar, Babata pun tampak terkejut dan berkata, "Sial, omong kosong macam apa ini? Dulu ketika Guru Huyan Bo ingin membeli beberapa item ini, mereka sangat membatasi porsinya. Dan bukan itu saja, karena faktanya, harganya pun dibanderol dengan sangat mahal. Tapi di sini, pihak perusahaan virtual seolah-olah menganggap semua item ini adalah sesuatu yang tak begitu berharga, karena hanya membutuhkan poin untuk memilikinya, dan juga, barangnya pun sangat melimpah," ucap Babata, lalu kembali berkata, "Luo Feng, buka kategori teknik jiwa, karena aku ingin melihat, omong kosong apa lagi yang akan dilakukan pihak perusahaan virtual dengan item ini," ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun langsung membuka kategori teknik jiwa, yang lagi-lagi, hal itu kembali mengejutkan Babata, saat melihat beberapa teknik jiwa yang sangat terkenal di alam semesta, yang diantaranya adalah teknik jiwa Seven Starlight, Eternity, Pagoda Void, dan teknik jiwa yang diciptakan oleh DRC, yang merupakan salah satu pembaca roh yang sangat terkenal di alam semesta. Melihat teknik-teknik terkenal dan bisa dibeli dengan menggunakan poin, Babata pun berkata, "Luo Feng, perusahaan virtual ini memang benar-benar gila, karena banyak dari teknik yang masuk dalam kategori teknik jiwa ini, adalah sesuatu yang sangat langka, yang bahkan para makhluk abadi di seluruh alam semesta pun, akan sangat kesulitan untuk mendapatkan salah satu teknik jiwa. Tapi di sini, kau bisa memiliki semua teknik jiwa hanya dengan menggunakan poin. Aku penasaran, poin seperti apa yang mereka katakan ini,"
ungkap Babata, lalu kembali memerintahkan Luo Feng untuk membuka satu demi satu file. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun mulai membuka satu demi satu file yang terus mengejutkan Babata. Dan hal itu sangat berbanding terbalik dengan Luo Feng, yang tidak terlalu terkejut dengan semua item yang terpampang di layar laptopnya. Hal itu dikarenakan Luo Feng sendiri tak tahu menahu tentang item-item tersebut. Berbeda dengan Babata yang sudah lama mengikuti Huyanbo, yang telah banyak melakukan pertarungan di berbagai galaksi, dan telah melihat langsung betapa kuatnya teknik-teknik rahasia yang ada pada daftar di dalam laptop yang digunakan Luo Feng. Yang dimana satu harta karun itu saja, cukup untuk membuat jutaan makhluk abadi menjadi gila dan berebut untuk memilikinya. Di sela itu Babata berkata, "Ini benar-benar terlalu gila," ucap Babata, lalu kembali berkata, "Guru, jika saja dulu Anda bersedia menundukkan kepala dan menerima tawaran dari perusahaan virtual, pasti Anda tidak akan berakhir seperti ini," ucap Babata, dengan air mata yang jatuh dari sudut matanya. Karena faktanya, sebelum menjadi makhluk abadi, Huyanbo beberapa kali mendapatkan tawaran dari pihak perusahaan virtual untuk menjadi anggota karena kejeniusannya. Namun, karena tawaran keanggotaan itu berada pada wilayah rahasia fase akhir yang merupakan wilayah rahasia dengan tingkatan terendah, membuat Huyanbo menolak tawaran tersebut. Padahal jika dulu ia menerimanya, ia pun akan mendapatkan sumber daya seperti yang didapatkan Luo Feng saat ini. Yang jika dikombinasikan dengan kejeniusan yang dimilikinya, sudah pasti, ketika ia menerobos ke tingkat abadi, Huyanbo akan secara resmi menjadi anggota inti perusahaan virtual, dan tak ada yang berani untuk menyinggungnya. Saat itu, melihat ekspresi kesedihan di wajah Babata, Luo Feng pun segera melihat ke arahnya. Menyadari akan hal itu, Babata pun berkata, "Aku tidak apa-apa dan kau tak perlu memikirkan hal itu, karena saat ini aku hanya menyesali langkah yang diambil oleh guru," ucap Babata lalu kembali berkata. Seperti halnya pepatah bumi yang mengatakan, seekor burung bodoh akan lebih memilih terbang lebih dulu, sedangkan burung yang pintar, akan berlatih tahap demi tahap sebelum memutuskan untuk terbang tinggi. Dan tak peduli seberapa kerasnya si burung bodoh mengepakkan sayapnya, ia takkan mampu untuk mengejar si burung pintar. Jadi Luo Feng, dari garis awal saja kau sudah melampaui apa yang dilakukan oleh guru, dengan demikian, kau akan memiliki masa depan yang lebih baik dibandingkan guru, ucap Babata. Mendengar ucapan itu Luo Feng berkata, "Babata, semua ucapanmu itu terlalu berlebihan, karena faktanya aku hanyalah seorang pejuang tingkat bintang. Sedangkan guru, ia bahkan mampu menciptakan teknik seperti jejak jiwa dan beberapa teknik mematikan lainnya, jadi bagaimana bisa kau menyamakan kedudukan dengannya," ucap Luo Feng. Mendengar ucapan Luo Feng, Babata pun tersenyum sembari berkata, "Bagus, prinsip dan mentalitas seperti ini aku sukai darimu, dan jangan pernah merasa puas dan sombong dengan semua pencapaian dalam pertempuran jenius, karena itu hanyalah pertempuran antara para jenius tingkat bintang," ucap Babata lalu kembali berkata, "Luo Feng, jalanmu untuk menjadi lebih kuat baru saja dimulai, dan yang harus kau lakukan saat ini adalah memanfaatkan semua sumber daya yang berharga ini untuk memperkuat dirimu," ucap Babata. Di sela obrolan itu, tiba-tiba terdengar notifikasi email masuk yang berbunyi, "Luo Feng selamat, karena mulai saat ini Anda telah resmi menjadi anggota wilayah rahasia absolut. Namun berhubung rencana pelatihan yang akan diadakan oleh pihak perusahaan virtual dikhususkan untuk para generasi muda tingkat semesta, maka salah satu hal yang perlu Anda lakukan adalah berlatih dan memperkuat diri Anda hingga mencapai tingkat semesta. Dan Anda pun tak perlu khawatir tentang sumber daya dan fasilitas pelatihan, karena kami telah mengirimkan 10.000 poin yang bisa Anda gunakan untuk membeli item agar dapat mempercepat proses pelatihanmu. Tapi ingatlah, walaupun pihak perusahaan akan mengeluarkan uang dan item pelatihan dengan jumlah yang tidak terukur demi mempercepat proses pelatihan tiap anggotanya, namun, tingkat evolusi kekuatan itu masih bergantung seberapa kerasnya kalian berlatih. Jadi, manfaatkanlah dengan baik semua fasilitas yang diberikan perusahaan, serta pilihlah teknik dan item rahasia yang cocok dengan cara bertarungmu," bunyi email tersebut, yang membuat Luo Feng dan Babata cukup tercengang. Sial, sungguh kekayaan yang luar biasa, dan tidak mengherankan, jika perusahaan virtual memiliki peraturan yang ketat tentang jenius yang ingin menjadi anggota intinya, karena jumlah kekayaan yang mereka gunakan untuk mengasuh para anggotanya pun terbilang cukup gila. Yang bahkan, jumlah kekayaan yang dikumpulkan oleh guru semasa hidupnya pun,
tidak dapat menandingi fasilitas yang diberikan pihak perusahaan virtual pada satu anggota intinya, ucap Babata sembari menggelengkan kepala. Di sela keterkejutan Babata, tampak Tuan Aoduo yang melangkah menghampiri mereka sembari berkata, "Yang Mulia, di luar ada Yang Mulia Rongjun dan Wuka yang datang berkunjung," ucap Aoduo. Mendengar kabar tersebut, Luo Feng pun langsung menghampiri Rongjun dan Wuka, lalu mengajak kedua temannya itu duduk mengobrol di ruang tamu. Saat itu Wuka berkata, "Luo Feng, saat di perpustakaan tadi aku dan Rongjun mendengar bahwa kau telah datang, oleh sebab itulah kami datang menemuimu," ucap Wuka sambil tertawa lalu kembali berkata, "Aku tidak menyangka, fasilitas yang diberikan oleh pihak perusahaan virtual benar-benar tidaklah buruk, bahkan fasilitas pelatihan yang diberikan pada anggota wilayah rahasia absolut seperti kita pun, jauh lebih baik daripada fasilitas yang diberikan oleh planet Manka pada setiap jenius mudanya," ucap Wuka, yang tampak tidak terlalu terkejut dengan fasilitas dan item-item rahasia yang diberikan oleh pihak perusahaan virtual. Berbeda halnya dengan Rongjun dan Luo Feng, yang saling pandang saat mendengar ucapan Wuka. Di sela itu Luo Feng berkata, "Wuka, apakah kau tidak terkejut dengan hal itu?" tanya Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Wuka pun tersenyum sembari berkata, "Apa yang membuat kalian terkejut seperti itu? Jika kalian berbicara tentang kolam kehidupan, maka itu sungguh terlalu berlebihan, karena pada dasarnya semua generasi muda di planet Manka pun diperlakukan seperti itu. Yang di saat mereka mencapai tingkat semesta level 1, mereka akan segera dimandikan di kolam kehidupan. Yang dimana jika berendam di kolam kehidupan ini, mereka akan dapat dengan cepat menerobos tingkat semesta level 9 tanpa melakukan pelatihan. Karena faktanya, tingkatan pelatihan yang cukup lama itu hanyalah buang-buang waktu. Selain itu, bukan hanya di planet Manka saja yang melakukan hal seperti ini, karena beberapa klan seperti klan Huang Shen, Dream Shell, klan Muzu dan beberapa klan lainnya pun melakukan hal yang sama, ucap Wuka. Mendengar ucapan Wuka, Rongjun dan Luo Feng seketika tercengang, namun tak berkata sepatah kata pun. Karena sebagai pangeran dari planet Manka, sudah pasti Wuka memiliki sudut pandang yang berbeda dengan Luo Feng dan Rongjun. Yang walaupun mereka berdua memiliki pandangan yang cukup baik tentang aturan di alam semesta, namun tetap saja, keduanya tidak memiliki pasokan sumber daya yang cukup untuk mempercepat proses pelatihannya. Berbeda dengan Wuka yang berasal dari planet elit seperti planet Manka, yang memiliki sumber daya yang cukup untuk melatih 10 hingga 100 jenius, jadi sangatlah wajar jika Wuka berkata seperti itu. Di sela itu Wuka tampak menghela nafas berat sembari berkata, "Namun aku pun tidak dapat memungkiri, bahwa perusahaan virtual memang sangatlah kaya, karena mereka bisa memberikan sumber daya serta lingkungan pelatihan yang baik bagi puluhan juta anggotanya. Tapi, sebaik dan sebagus apapun sumber daya yang diberikan, pencapaian seseorang masih tetap bergantung pada diri mereka sendiri. Karena menurut informasi yang kudengar, walaupun pada dasarnya terdapat lebih dari 10 juta orang di dalam Gunung Yuxiang, dengan banyaknya tingkat penguasa sektor yang berlatih demi menerobos level abadi, namun seiring berjalannya waktu, banyak dari mereka akan terperangkap di tingkat penguasa sektor, dan hanya 0,1% dari mereka saja, yang kemungkinan akan menjadi makhluk abadi. Sama halnya dengan kita yang berjumlah 1000 orang, yang dimana seiring berjalannya waktu, mungkin tidak sampai 10 dari kita yang dapat bertahan, namun jumlah ini pun sudah bisa dikatakan sukses besar. Karena bagaimanapun, mencetak seorang pejuang abadi itu sangat tidaklah mudah, ucap Wuka. Saat itu, saat melakukan obrolan panjang, Luo Feng, Rongjun dan Wuka bisa merasakan tekanan dan tuntutan keinginan untuk menjadi lebih kuat. Padahal pada dasarnya, banyak dari jenius di alam semesta, hanya ingin mencapai tingkat penguasa sektor saja, karena dengan demikian mereka akan memiliki satu galaksi, dan itu sudah dianggap cukup. Lain halnya dengan Luo Feng, Rongjun dan Wuka, yang merupakan jenius dengan ambisi yang sangat besar. Yang dimana Luo Feng sendiri, memiliki target untuk menjadi seorang penguasa seperti halnya kaisar dari kekaisaran Ganwu yang dapat mendirikan sebuah kekaisaran. Sedangkan Rongjun, target utamanya adalah menjadi seorang pejuang abadi terkuat di seluruh alam semesta. Sementara Wuka, sebagai seorang pangeran dan jenius dari planet Manka, target utamanya adalah menjadi seperti ayahnya. Dan itulah guys, ending dari pembahasan spoiler Donghua Swallowed Star versi novel, part 226. Akhir kata, Panjul di sini pamit, dan see you next video.
地球图纸。